Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Subagjuliana. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo, Prodi PGSD. Di sini saya izin untuk mewawancara Ibu sebagai tugas wawancara perkembangan peserta didik. Oh ya, baik Mbak Alia, saya akan membantu Mbak Alia sebisa saya. Silahkan apa yang ingin ditanyakan, boleh? Nanti Ibu jawab dengan transparan dan apa adanya ya. Iya, insya Allah saya jawab dengan transparan. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah siswa sudah memahami materi pembelajarannya dikerjakan di kelas? Menurut Ibu, pelajaran yang paling mudah dan yang paling sulit dipahami siswa yaitu apa? Untuk siswa, kebanyakan 80% sudah memahami materi yang saya ajarkan. Sedangkan ada beberapa siswa yang kurang memahami. Karena ada, memang di kelas saya ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, seperti itu. Kemudian untuk materi yang paling mudah dipahami di kelas 5, mereka senang ketika belajar bahasa Indonesia karena menurut mereka materinya mudah dipahami. Kemudian untuk yang paling sulit, seni rupa. Karena materi seni rupa itu banyak istilah-istilah baru yang belum mereka ketahui, seperti itu. Dan menurut mereka memang seni rupa mereka suka menggambar, tapi materinya sangat dalam, seperti itu. Yang kedua, menurut Ibu, apakah siswa sudah benar-benar memahami konsep peringkat atau ranking di kelas? Siswa menurut saya belum begitu memahami karena mereka masih kelas 5 SD, jadi mereka hanya tanya, Bu, saya peringkat berapa, saya peringkat berapa, seperti itu. Belum sampai sadar, oh ya berarti saya harus lebih giat belajar, saya harus lebih disiplin lagi. Itu baru beberapa persen saja, masih banyak yang acuh dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sudah diikuti oleh sebagian siswa? Dan di kelas 5, ekstrakurikuler apa yang paling diminati siswa? Ya, sudah banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler di SD Negeri Dua Lancar. Ada ekstrakurikuler rebana, drum band, kemudian voli, pencaksilat. Nah, yang paling diminati adalah voli. Jadi anak-anak itu merasa sangat semangat apabila Bapak guru mengajak mereka ekstra voli, seperti itu. Yang keempat, apakah di kelas ini ada siswa yang pernah mengikuti lomba? Dan lomba apa yang pernah diikuti? Alhamdulillah di SD kami aktif dalam mengikuti lomba. Ada lomba MAPSI, itu lomba keagamaan, lomba FTBI. Kemudian ada lomba FLS 3N pernah mengikuti. Ada silat, voli, siaga, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana tingkat keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran di kelas? Untuk di kelas 5, alhamdulillah anak-anak sangat aktif dan antusias ketika pembelajaran. Bahkan mereka bertanya apabila ada materi yang belum mereka kuasai. Kemudian ketika saya tanya, mereka cepet-cepetan untuk menjawab, seperti itu. Pertanyaan yang keenam, apakah terdapat perbedaan kemampuan belajar yang cukup menonjol antar siswa di kelas ini? Iya, tetap ada perbedaan yang kemampuan mereka, tetapi menonjol atau tidaknya sedang, seperti itu. Ada yang memang kemampuannya di atas, kemudian ada yang sedang, ada yang memang ada satu anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa lah di kelas saya. Jadi dia tuh kadang ketika dijelaskan aktif sendiri, kemudian kadang mau belajar, kadang enggak, seperti itu. Tapi yang lainnya bisa itu. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara Ibu membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar? Cara saya mengatasi hal tersebut, pertama saya tanya siapa yang belum paham anak-anak, seperti itu. Kemudian apabila ada satu atau dua anak yang kurang memahami, biasanya saya dampingi lagi, jelaskan ulang, kemudian siswa yang lain misalnya mengerjakan, kemudian yang belum paham saya jelaskan ulang, seperti itu, dan saya ajari lagi gitu.
Pertanyaan ke-8, apakah siswa menunjukkan minat dan bakat yang beragam? Bakat yang paling sering terlihat yaitu apa? Ya, jadi bakat minat mereka itu sangat beragam. Ada yang sukanya silat, ada yang sukanya drum band, ada yang sukanya volley, seperti itu. Kemudian tadi apa Mbak yang paling menonjol? Iya, yang paling terlihat daripada teman-temannya. Oh, yang paling terlihat itu ada beberapa siswa yang aktif sekali mengikuti silat, bahkan mereka mengikuti lomba-lomba di luar yang diadakan oleh dinas. Misalnya mengikuti turnamen Triguna Sakti Cup seperti itu sampai ke Wonosobo, ke Kebumen seperti itu. Jadi yang menonjol di silat seperti itu. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana hubungan sosial dan kerjasama antar siswa di kelas? Hubungan sosial dan kerjasama sudah bagus. Jadi ketika saya anjurkan untuk berkelompok, mereka berkelompok, sudah bisa berdiskusi. Kemudian hubungan antar siswanya juga bagus, termasuknya untuk di kelas ini. Terakhir, menurut Ibu, tantangan terbesar yang dihadapi siswa kelas ini dalam proses belajar dan perkembangannya itu apa? Tantangan terbesar di kelas kami yaitu konsentrasi belajar dan minat belajar siswa. Jadi ada siswa laki-laki ketika saya jelaskan mereka asik ngobrol sendiri. Bahkan sudah saya panggil, sudah saya ingatkan masih asik ngobrol sampai 2 atau 3 kali saya ingatkan. Kemudian ada lagi minat belajar. Jadi anak-anak itu ketika tidak ada PR banyak yang tidak belajar. Alasannya tidak ada PR Bu Guru gitu. Bahkan pernah beberapa kali ketika saya memberikan PR ada anak yang tidak mengerjakan. Alasannya lupa lah, ketiduran dan lain sebagainya. Itu tantangan di sekolah kami seperti itu. Terus apalagi Mbak tadi yang terakhir? Sudah. Oh ya. Demikian yang bisa dapat saya pertanyakan kepada Ibu kelas 5. Saya meminta maaf apabila ada perkataan yang salah, dan saya juga berterima kasih atas waktu Ibu dan ketersediaan Ibu. Semoga bisa bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.